Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ibu lihat ada beberapa kursi yang kosong. Siapa teman yang tidak hadir? Selamat dulu. Selamat. Satu lagi siapa? Sila. Kenapa mereka? Ada suratnya. Untuk pembelajaran hari ini, keluarkan dulu alat tulisnya. Remote fokusnya di mana? Gimana dapetin fokus? Materi kita hari ini kita masih membahas mengenai sumber energi. Sabar ya. Ya, kita hari ini belajar perubahan bentuk energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis energi dan mendeskripsikan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cakupan materinya, kita akan mengulang mengenai pengertian energi, jenis energi, hukum kekekalan energi, dan sumber energi. Kemudian ada perubahan bentuk energi.
Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Nesa. Energi di dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak jenisnya. Yang pernah kita lihat atau yang biasa kita lihat yang pertama ada energi cahaya pada lampu. Itu dihasilkan dari energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada energi listrik itu bisa dari PLTA. Kemudian ada energi mekanik atau solarnya. Kemudian ada energi panas. Energi panas dari api. Dan ada energi radio. Dan apa lagi tuh? Energi angin. Dari kincir angin dan energi nuklir. Ada banyak lagi contoh jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai perubahan bentuk energi, energi merupakan hukum kekekalan, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke energi lain. Apa tadi contohnya? Energi panas. Ya, dari energi panas menjadi energi cahaya, atau dari energi listrik menjadi energi cahaya. Ada banyak contohnya kan? Ini salah satu contohnya. Pernah kalian merasa gerah, kemudian menyalakan kipas angin? Apa yang terjadi pada kipas angin tersebut? Dari mana kipas angin itu bergerak? Dari listrik yang kita nyalakan ya. Kemudian kipas angin akan bergerak. Sini ada contoh lainnya seperti setrika. Dari energi menjadi energi panas. Kemudian ada di bawahnya radio. Dari energi listrik menjadi energi suara. Kalau lampu dari energi menjadi cahaya. Kalau di dalam atas tuh energi apa? Kereta api. Energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian yang angin dari energi menjadi energi gerak. Dan terakhir itu apa? Ada aki. Aki dari bahan apa? Kimia menjadi energi gerak. Ya, benar sekali. Untuk tugas sekarang itu minta kalian duduk di kelompoknya yang sudah ada. Kelompoknya kemarin terbariskan untuk mengamati video dan mengerjakan LKPD. Dari sekarang itu minta duduk berdasarkan kelompoknya. Ayo cepat. Kelompoknya masing-masing udah dulu. Nah, di sini Bu ada LKPD. Tugas Anda semua mengerjakan LKPD, nanti dibantu dengan menonton video yang ada di slide PPT. Tadi ada yang mau izin, siapa yang mau izin? Ya, silahkan.
sumber energi lain. Karena itu, batu bara banyak digunakan oleh banyak negara di dunia dalam menghasilkan energi listrik. Berikut ini adalah proses singkat pengolahan batu bara menjadi energi listrik. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berwarna coklat tua hingga hitam serta mudah terbakar. Batu bara sendiri saat ini sedang jadi rebutan, di mana negara-negara di Eropa mulai menggunakan kembali batu bara sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan kandungan karbon dan jumlah energi panasnya, batu bara dibagi menjadi 4 jenis, mulai dari grade yang tertinggi adalah antrasit, kemudian bituminous, subbituminous, dan yang terakhir adalah lignit atau batu bara coklat. Salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara lignit yang terbesar adalah Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian North Dakota. North Dakota memiliki cadangan lignit sebanyak 25 miliar ton dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 800 tahun. Jika setiap tahunnya memproduksi sebanyak 32 juta ton, kemudian sebanyak 74% listrik yang digunakan di North Dakota berasal dari batu bara lignit. Untuk mengekstraksi batu bara, dapat menggunakan penambangan terbuka dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Namun, karena batu bara lignit banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, oleh karena itu tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka untuk mengekstraksi batu bara. Pada tambang terbuka di North Dakota ini terdiri dari beberapa proses, yakni memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah, sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil, dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overburden, yakni lapisan tanah yang sebagian besar berupa tanah liat yang digali menggunakan ekskavator maupun menggunakan drag lain. Setelah itu, batu bara lignit kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil menggunakan reaper, yakni alat berat yang memiliki alat pembajak dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras. Kemudian, lignit yang sudah dihancurkan dengan reaper tersebut diangkut oleh dump truck menggunakan loader menuju ke pembangkit listrik. Kemudian dibawa melalui conveyor belt menuju pulverizer untuk dihancurkan hingga menjadi fine powder atau bubuk halus. Setelah menjadi fine powder, kemudian dibawa menuju boiler. Fine powder ini kemudian dicampur dengan udara lalu dibakar agar menghasilkan suhu dengan temperatur lebih dari 2000 derajat Celcius. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju pipa pada boiler. Air yang mengalir pada pipa di boiler tersebut kemudian akan menjadi uap air bertekanan tinggi dengan suhu 540 derajat Celcius. Uap air tersebut dialirkan menuju turbin dan mendorong bilah pada turbin yang membuat turbin shaft akan berputar. Pada ujung turbin shaft tersebut terdapat generator yang terdiri dari magnet dan serangkaian coil. Ketika magnet berputar di dalam coil, elektron pada coil akan mulai mengalir, dan aliran elektron ini adalah energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan menuju jaringan listrik. Uap air yang digunakan untuk mendorong turbin tersebut kemudian masuk ke dalam kondensor untuk diubah kembali menjadi bentuk air dengan cara didinginkan. Air tersebut nantinya akan dimasukkan kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi, di mana proses ini terus-menerus dilakukan berulang kali. Ketika batu bara dibakar, maka batu bara tersebut akan bereaksi dengan udara dan menghasilkan flue gas atau gas buang. Flue gas ini mengandung senyawa yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke udara agar tidak mencemari udara. Untuk memurnikan flue gas ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan partikel pada abu. Abu ini terdiri dari abu terbang atau fly ash dan bottom ash atau abu padat. Dikarenakan abu padat memiliki massa yang lebih berat, sehingga abu padat ini langsung jatuh ke bawah boiler. Kemudian akan diangkut menuju ke tempat pembuangan. Sedangkan untuk fly ash akan diberi muatan listrik sehingga akan menempel pada elektrostatik presipitator yang berupa plat baja. Selanjutnya, abu terbang yang sudah menempel tersebut akan dikumpulkan dan dijual ke
pabrik semen. Kali ini dikarenakan ini merupakan komponen penting dalam pembuatan semen. Ketika abu pada flue gas sudah dibersihkan, kemudian masuk dalam proses untuk mengurangi kandungan sulfur oksida pada flue gas. Jika sulfur oksida ini dibiarkan keluar ke udara, maka akan menyebabkan hujan asam yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam prosesnya, celuri akan disemprotkan, yang mana celuri ini terbuat dari batu kapur yang dihaluskan dan diberi air. Nantinya akan bereaksi dengan sulfur oksida pada flue gas yang kemudian akan menghasilkan gipsum. Setelah itu, gipsum dikumpulkan dan dijual ke pabrik pembuatan papan gipsum. Ketika proses pemurnian flue gas ini selesai dilakukan, maka flue gas tersebut akan dilepaskan ke udara. Flue gas itu mengandung oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan uap air. Namun yang berbahaya adalah karbon dioksida yang juga ikut terbuang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ditemukan cara yang ekonomis untuk membersihkan karbon dioksida tersebut, sehingga belum ada larangan serta aturan yang mengatur tentang pembersihan karbon dioksida pada flue gas asap putih yang keluar dari cerobong asap pada pembangkit tenaga batubara. Sebenarnya hanya berupa uap air saja, sedangkan oksigen, nitrogen, dan CO2 merupakan gas yang tidak terlihat. Batubara yang ditambang pada suatu pertambangan batubara tidak selalu langsung diolah menjadi energi listrik pada pembangkit listrik. Terkadang batubara juga digunakan untuk industri lain atau proses washing. Proses pencucian pada batubara ini berguna untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada batubara serta untuk meningkatkan kualitas dari batubara tersebut. Batubara yang sudah dihancurkan dan dicuci tersebut kemudian ditimbun di dekat lokasi tambang, dan nantinya batubara tersebut diangkut dengan kereta api menuju ke pelabuhan di Newcastle, Australia. Pelabuhan Newcastle ini merupakan pelabuhan untuk tempat mengekspor batubara yang terbesar di dunia. Terdapat sekitar 1.800 kapal yang datang ke pelabuhan Newcastle ini setiap tahunnya untuk melakukan kegiatan ekspor batubara. Setelah batubara tiba di pelabuhan Newcastle, batubara kemudian dimasukkan ke kapal pengangkut, lalu dikirim menuju ke negara-negara konsumen yang berada di benua Asia. Demikianlah penjelasan singkat mengenai proses pengolahan batubara menjadi energi. Dan di dalam video tadi itu merupakan proses perubahan energi pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap pada batubara. Di tugas Anda semua, kerjakan beberapa soal yang ada pada LKPD. Itu ada 7 soal.
dari sebuah kebutuhan pada masa-masa sejarah dan terjadi perkembangan teknologi dan kimia. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tentang jenis batu bara dan kualitasnya. Batu bara terdiri dari empat jenis. Yang pertama adalah legit, luminous, dan luminous, dan terakhir adalah antrasit. Legit adalah batu bara yang paling mudah. Yang memiliki kandungan kalori sekitar 2500 kalori dan dalam air sekitar 75 sampai 75%. Luminous yang kedua adalah luminous. Luminous ini memiliki kandungan kalori sekitar 2500 sampai 500 kalori dan kandungan airnya sekitar 25 sampai 75%. Ketiga adalah bituminous. Bituminous ini mengandung kalori sekitar 4000 sampai 5000 kalori dan kandungan airnya adalah 10% hingga 20%. Tergantung karena terjadinya perubahan kimia fisika. Dan yang paling terakhir adalah antrasit. Antrasit ini memiliki kandungan kalori di atas 5000 kalori dan kandungan di bawah 10% dan merupakan jenis batu bara yang kualitas tertinggi yang berwarna hitam berkilau. Ketiga, apa saja jenis-jenis energi yang terdapat dalam proses reaksi? Pertama, energi kinetik, energi panas, energi gerak, energi listrik. Yang keempat, bagaimana proses perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain berdasarkan bentuk tersebut. Pada video batu bara ini dibersihkan dan dihaluskan memakai mesin khusus untuk menghalus batu bara. Lalu dimasukkan ke boiler agar dapat memanaskan air. Pada kondensator mengalir air ke boiler yang dapat untuk memanaskan air. Air yang dialiri ke boiler tersebut kemudian dipanaskan menjadi uap air. Air yang panas itu menuju ke turbin diputar oleh generator. Hasil dari generator tersebut menghasilkan listrik melalui hubungan penguapan yang ada di sekitar. Lalu dia semuanya seperti itu. Kemudian yang kelima, fakta dari energi dalam kehidupan sehari-hari yang ditemukan dalam video, yaitu energi elektrik atau gerak untuk menggerakkan generator, menggerakkan turbin. Energi listrik berperan dalam banyak hal seperti lampu untuk penerangan. Yang keenam, kedudukan dan peningkatan dan penggunaan sumber energi tak terbarukan seperti batu bara dan batu biom, yaitu dapat menimbulkan hujan asam, mengganggu sistem pernapasan, merusak lingkungan, dan ekstraksi batu bara dapat menggunakan investasi yang mahal. Kemudian yang ketujuh, bagaimana proses bekalan energi yang diterapkan pada video tersebut, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan bagi yang kalian. Apa ada yang mau ditanyain? Silakan angkat tangannya. Silakan saudara kedua. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang bertanya, apa itu siklus tertutup? Kepada kelompok lain yang bertanya. Saudara yang bertanya, berarti cukup satu pertanyaan aja. Untuk kelompok yang hasil, silahkan jawab pertanyaan dari teman.
setiap saat lahar materi yang kami ibaratkan oleh bagaimana proses evolusi berkala, bagaimana terbentuk dari batas yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Jelaskan definisi batu bara berdasarkan kualitasnya. Antara air mengandung kalori di atas 5.000 kilogram, kandungan air di bawah 10% dan berwarna hitam berkilau. Batu mineral mengandung kalori di atas 5.000 per kilogram, kandungan air 10% sampai 25% dan berwarna lebih hitam. Bituminous mengandung kalori 2.500 sampai 4.000 per kilogram, kandungan air 25% sampai 35% disebabkan pengaruh suhu dan tekanan. Yang keempat ada lignit atau batu bara muda mengandung kalori 2.500 per kilogram, mengandung air 35% sampai 75%. Apa saja jenis energi yang terdapat dalam proses PLTU? Yaitu energi kimia, energi panas bumi, energi air, energi kinetik, dan energi listrik. Bagaimana proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya berdasarkan video tersebut? Energi panas energi kimia yang terdapat pada batu bara dan energi air yang diolah oleh kondensator. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap. Uap tersebut didinginkan lalu untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi kinetik, kemudian berubah menjadi energi listrik ketika turbin memutar generator. Selanjutnya, apa peran energi dalam kehidupan sehari-hari yang diungkapkan dalam video itu alat baja untuk memanaskan batu bara yang dibawa ke micrometer. Baja dibawa untuk pemanasan air dengan teknologi turbin konversi energi panas untuk memutar generator. Generator untuk mengubah energi gerak
menjadi uap atau disebut dengan siklus tertutup pada proses termodinamika. Kemudian uap air tadi akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi mekanik. Terlebih dahulu, kemudian energi mekanik akan dikonversi atau diubah menjadi energi listrik melalui generator. Itu tadi proses dari terbentuk proses
PS